Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwin liya'budullaha hatta ta'tiyahumul yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam ini masih diberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa menyambung amalan-amalan Ramadan kita. Kita bersyukur sampai hari ini kita belum bosan untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul yang diberikan tadi mungkin ada sedikit koreksi. Ya. Jadi hidup mulia, mati syahid. Ya. Jadi yang dimaksud dengan hidup mulia itu bisa dua kemungkinan. Bisa orang kaya, bisa orang miskin. Yang penting dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Sedangkan mati syahid itu tidak selamanya mati di medan tempur atau medan juang. Tapi ada orang yang mati syahid di atas kasur yang empuk. Yang jelas dia senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah untuk tujuan mati syahid tersebut. Tetapi untuk mencapai itu ada syarat-syaratnya. Nah, inilah yang akan kita bahas syarat-syaratnya dalam waktu kurang lebih 20 menit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslimun. Janganlah kamu mati artinya hiduplah. Ya, hiduplah dalam keadaan muslimun, dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada kita. Allah katakan di dalam Al-Quran, "Wallahu yad'u ilal jannah wa ulaika yad'u ilan nar." Jadi Allah itu memanggil, mengajak, menyeru kepada surga. Wa ulaika, dan mereka yaitu setan-setan mengajak ke neraka. Surga dan neraka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak mengajak kita ke neraka. Yang mengajak kita ke neraka adalah setan, laknatullah alaih. Allah mengajak ke surga. Nah, sebelum ada panggilan ke surga, ada beberapa panggilan yang di awal. Ada yang dikatakan panggilan harian atau seruan harian, yang setiap hari kita dipanggil 5 kali sehari semalam. Suara itu bersumber dari sini, dari masjid. Kadang-kadang kita ada di kantor, ada di rumah, ada di toko, ada suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut dengan hayyalas shalah, hayyalal falah, dan seterusnya. Itu panggilan. 5 kali kita dipanggil. Dalam waktu yang berbeda. Tidak bisa kita mengatakan demi efektivitas dan efisiensi, baru kita gabung itu salat menjadi 17 rakaat dalam 1 kali pelaksanaan. Jadi tidak ada alasan mau digabung, tidak ada. Harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa seperti itu? Karena Allah tidak ingin kita lama-lama melupakannya. Begitu kita asik dengan pekerjaan dipanggil lagi. Begitu kita mau istirahat di sore hari dipanggil lagi untuk sholat asar. Maghrib yang kita
kumpul rasa capek dari pagi sampai petang, dipanggil lagi, ngantuk seperti sekarang. Salat Isya itu waktunya untuk ngantuk, digabung dengan lelah, dipanggil lagi. Sebentar subuh lagi tidur, dipanggil lagi. Bahkan diperjelas as-salatu khairum minan naum. Itulah adalah panggilan harian. Kemudian setiap pekan lagi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bunyi undangannya, ya ayyuhallazina amanu idza nudiyatis salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Setiap pekan, setiap Jumat kita dipanggil. Itu 52 kali dalam satu tahun dipanggil, berulang-ulang. Ada panggilan 1 kali 1 tahun. 1 kali 1 tahun dipanggil, bunyi undangannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini 1 kali saja 1 tahun. Kalau panjang umur tak bisa sampai tahun depan kita dipanggil lagi. Tapi kalau tidak, itu berarti bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Tapi kita selalu optimis dan berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga Ramadan yang akan datang masih kita nikmati. Nah ini. Jadi panggilan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ada panggilan terakhir. Jadi bukan lagi ya ayyuhallazina amanu. Lain bunyinya panggilannya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang. Kenapa bisa jiwanya tenang? Karena dia telah mengerjakan panggilan pertama dengan tuntas, panggilan kedua dengan beres, panggilan ketiga dengan sempurna, maka panggilan terakhir. Jadi panggilan pertama, kedua, ketiga, keempat. Setelah keempat, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan rida dan diridai. Berpuluh-puluh tahun kita belajar untuk rida kepada Allah, maka Allah merespon rida, keridaan kita dengan dia juga meridai apa yang kita lakukan. Fadkhuli fi ibadihi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Kenapa Allah panggil ke dalam golongan hamba-hamba? Karena ada manusia yang tidak mau menjadi hamba Allah. Makanya Allah pertegas, la ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu menyembah setan karena setan itu musuh nyata bagi kamu. Inilah yang biasa menggoda kita. Makanya Allah mengingatkan di lain ayat, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Diulang-ulang terus dengan ayat yang hampir sama. Nah ini. Masuklah ke dalam agama Allah dengan sempurna. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Innahu lakum, sesungguhnya bagi kamu, adu mubin, setan itu musuh nyata bagi kamu. Jadi perlu kita pahami bagaimana itu setan nyata. Dan itu hanya bisa dilihat, diketahui setan itu kalau kita memahami Al-Quran dengan baik. Kalau kita baca dengan baik Al-Quran, maka kita akan nampak sekali yang mana setan, yang mana bukan. Itu berubah menjadi Al-Furqan, pembeda. Ini jemaah sekalian. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, setan ini kadang-kadang kita tidak lihat berupa apa itu setan. Bisa sambil contoh. Kalau ada seorang ibu marah sama anaknya. Setan jin. Kira-kira apa yang terjadi? Ditunjuk dia, setan jin. Berarti yang menunjuk siapa? Yang menunjuk siapa? Ibunya kan? Ibunya siapa? Setan juga. Terus yang di sampingnya itu yang gak musuh dari tadi, mau marah tidak tahan, bapaknya. Apa itu bapaknya? Bapaknya setan. Terus keluarga setan. Artinya apa? Jangan marah. Jangan bilang begitu. La takdab, la takdab, la takdab, dahal jannah kata Nabi. Jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Kamu akan dimasukkan ke dalam surga. Dan itu jangan kamu marah, itu nafsu, hanya bisa di training, bisa
diajar dengan berpuasa tadi. Itulah sebabnya kita berpuasa. Untuk mengalahkan setan, paling gampang adalah menaklukkan nafsu kita. Setan yang di luar kita itu gampang dikalahkan. Tapi kalau yang di dalam ini saja tidak beres, ada orang dalamnya, mau maksiat gampang. Kalau orang dalam jadi, mau korupsi, harus ada orang dalam. Mau merampok, harus ada yang tahu informasi, yang mana mau dijadikan target. Harus informasi mantap. Jadi orang dalam itu. Inilah nafsu kita. Yang kemana-mana, biar kita tidur, kita sama-sama. Itulah musuh abadi kita. Nah, inilah yang kita dilawan dengan berpuasa. Kemudian kita dipanggil oleh Allah. Masuklah ke dalam surga. Aku dipanggil masuk surga. Ada undangan. Tidak ada yang bisa masuk surga tanpa undangan. Tidak boleh langsung nyelonong masuk. Tidak gampang. Harus ada undangannya. Makanya undangannya harus dimiliki dengan panggilan-panggilan tadi itu. Begitu masuk surga, langsung disambut. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ucapan selamat. Ucapan selamat dari Tuhanmu yang Maha Penyayang. Itu khusus bagi penghuni surga. Kalau penghuni neraka ada enggak ucapan selamatnya? Pernah kita baca di Quran, selamat datang para penghuni neraka jahanam. Tidak ada kan? Tidak ada Pak Ji, tidak ada di. Tidak pernah ada selamat datang para penghuni neraka, tidak ada. Tapi kalau masuk surga, malaikat menyambut, bahkan ucapan selamat dari Allah disampaikan. Nah itu bedanya. Surga dan neraka sama, ada persamaannya, sama-sama kekal. Ya, apanya beda surga dan neraka? Rasanya. Kalau surga kenikmatan abadi, kalau neraka penderitaan abadi. Nah itu. Nah, begitu mau masuk surga itu diseret pakai muka nih. Muka yang diseret. Kenapa mukanya yang diseret? Coba kita buka Al-Quran. Diseret dengan muka. Kenapa? Karena waktu dia di dunia, dia tidak mau pakai mukanya untuk sujud kepada Allah. Sombong dia, tidak mau sujud. Nah, itu makanya diseret masuk neraka. Begitu masuk neraka diucapkan, Fazuku azaban nar bima kuntum takfurun. Di ayat lain, Fazuku azaban nar bima kuntum tukazzibun. Rasakanlah azab neraka karena kamu ingkar dengan nikmat-nikmat Allah. Rasakanlah azab neraka karena kamu mendustakan ayat-ayat Allah. Alhamdulillah kita ini patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, buat pahala yang luar biasa. Duduknya kita mendengar ceramah singkat ini itu dapat pahala khairul laka min an tusalli alf rakaatain. Lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Kemudian kita salat tarawih sebentar, kata Nabi, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kataballahu lahu qama lailatan. Innahu sesungguhnya man qama, barang siapa yang berdiri ma'al imam, bersama imam, hatta yansarif, sampai selesai, kataballahu lahu, Allah mencatat baginya qama lailatan, salat semalam suntuk. Sudah berapa kali kita lakukan? Banyak kali begini Ramadan. Berapa ribu kali 1000 rakaat setiap malam. Iya, sebentar lagi subuh sama, dapat semalam suntuk. Ini pahalanya banyak. Tapi ini baru informasi. Baru informasi dari Al-Quran dan hadis. Dan kita belum merasakan hari ini. Kan kita belum butuh amal hari ini. Kapan kita butuh amal? Ketika mal tidak berfungsi lagi. Mal itu artinya harta, amal artinya yang bukan harta. Ketika sakaratul maut datang, dokter ahli tidak berfungsi lagi, tidak bisa dipakai, uang triliunan tidak bisa digunakan, maut akan sakaratul maut datang menjemput kita berpisah untuk meninggalkan dunia ini, maka pada waktu itulah begitu bagusnya amalan-amalan. Bahkan dikatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh yang sering kita lakukan itu lebih baik daripada dunia dengan seluruh isinya. Tapi nanti dilihat pada saat menjelang sakaratul maut. Jadi mari kita tetap sadar bahwa kematian itu kita tidak tahu kapan, tapi pasti terjadi. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak doa di detik-detik Ramadan ini. Meninggalkan kita, perbanyak doa kita, perbanyak taubat kita.
Mudah-mudahan Allah memilih kita dan menulis nama kita di pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa khusus. Ada nama di situ. Nomor urut berapa kita tidak tahu karena tidak nampak jelas. Tapi minimal kita yakin ada nama. Karena kalau tidak ada nama tidak bisa kita masuk di pintu surga bernama Ar-Rayyan. Berarti puasa kita gagal. Nah itu. Sekira ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya adalah kurangan saya. Kepada Allah beristighfar dan mengampun, dan kepada jamaah saya Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.